السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا مؤلفة هذا الكتاب سنن الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن صالح الترمذي. وهذا الكتاب أفضل الصلوات على سيد السادات الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ikuti kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسباب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من ترضيك وترضيه وترضى بها عنا ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, pecinta syafaat Nabi, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat, kasih sayang, pertolongan, perlindungan dari Allah fid dunya hatta al-akhirah, etunya kantos akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kita di hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا محمد بن أبي عمار المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. Nah, berarti ini dari abinya, dari abahnya Abi Qatadah. Nah, an abihi dari tangapa, dari abiku, dari ayahku. Nah, yang meriwayatkan hadis ini.
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang. Nah, kalau ada kata-kata naha berarti larangan, mencegah, melarang, tak oleh, haram. Nah, ya. An-nahyu bit-tahrim, ada kaidah an-nahyu bit-tahrim, larangan itu berarti haram. Perintah berarti halal. Nah, ini kan. Ini kaidahnya begitu. Timun pada larangan berarti haram. Nah, naha dimulai ini. Naha melarang siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyamassar rajulu ayyamassa pada saat membasuh, ya. Ya, pada saat ayyamassa memegang siapa rajulu, yaitu seorang laki-laki, dzakarahu kepada zakar kemaluannya, biyaminihi dengan tangan yang kanan. Jadi haram, tidak boleh ketika seorang laki-laki pada saat istinja, pada saat buang air kecil, pada saat buang air besar, cebok dan sebagainya, menggunakan tangan yang kanan. Tidak boleh. Okay. Tidak boleh pakai tangan yang kanan. Nah, kau ngakui tangan yang kiri. Nah, tangan kanan ini untuk makan. Nah, beda kenangan, ya. Tidak boleh pegang kemaluan tangan yang kanan, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tangan yang kiri. Nah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti tidak boleh kita menggunakan tangan yang kanan ketika istinja. Ketika artinya bersuci, membersihkan kotoran. Memegang kemaluan, tidak boleh. Lagi tangan saya kanan cek wanekuk kemaluan. Menekem ngangkui tangan saya kacer, cek ngangkui tangan yang kanan. Lagi tangan yang kanan itu mulia untuk memegang nikah, makanan sefokus. Nah, jadi tidak boleh. Jadi dilarang oleh Rasulullah, yaitu seorang laki-laki memegang zakarnya, kemaluannya dengan tangan yang kanan pada saat yaitu membersihkan kemaluannya. Tak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi gunakan tangan yang kiri. Ini tata cara bagaimana kita yaitu bersesuci, membersihkan kotoran kita. Kotoran bersih nikah. Ya nubel Kanjeng Nabi ya ceri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا حناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان, dikatakan kepada Salman, qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, ya, telah memberitahu, ya, kepada kalian nabi kalian, ya. Siapa nabi kalian? Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari segala hal, ampun, sudah dikasih tahu oleh Rasulullah bagaimana tata caranya kita mengelola kehidupan sampai pada persoalan tohara. Nahana an nastaqbil al-qiblata bi ghaiti aw bauli. Melarang siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata, menghadap kiblat, ya, bi ghaiti aw bauli, pada saat membuang hajat besar maupun hajat kecil. Nah, kemarin sudah dibahas. Ini hadis lengkapnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalau kita buang air kecil, air besar, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tak boleh. Nah, au an nastanji'a bil yamini, ya, bil yamini, au an yastanji'a ahaduna bi aqalla min 3 ahjar. Nah, dan juga bagaimana istinja, ya, menggunakan tangan, ya,
yang kanan, ya, ngakui tangan se kanan, lah nikah, ya. Nah, ngakui tangan se kanan. Nah, au ayastanji'a ahaduna, dan bagaimana beristinja, napanya mana? Membersihkan kotoran, ya, dengan paling sedikitnya min thalathati ahjarin, dengan 3 batu. Ya, montak nemu aing, biar di pegunungan tado aing, di napanya mana? Hutan, di daerah yang kering kerontang, tak ada aing. Karena jarang dulu di zaman Nabi, kemudian di Jazirah Arab dulu, itu jarang air, sobung air. Daerah gersang, cari air susah. Makanya membersihkannya istinjaknya. Istinja ini kah? Acewok. Acewok, cebok, itu namanya istinja. Bahasa fikihnya istinja. Itu dengan apa? Dengan 3 batu. Dengan telok betoh. Nah, kenapa kok 3 batu? Karena 1 ini membuang pertama. Nomor 2, boleh. Nomor 3, membersihkan, mensucikan. Telokan gini. Ya. Kalau yang pertama belum bersih, nah pakai yang kedua. Yang kedua belum bersih, yang ketiga. Jadi nikah telokan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun istinja. Biar misalnya sakit perut, kemudian di tengah pegunungan yang itu susah air, tak ada aing sekali. Berapa? Lah sakit tabu, ki nyari aing lah. Kemudian ya sudah tekani hajat kenika, ya lakukan hajat, buang hajat kenika, kemudian cari batu, ya cari batu. Nah cari batu kenika. Nah kalau nyata-nyata batunya, misalnya ada kotoran nikah najis, jangan diambil. Ambil yang bersih, ambil yang suci dari terkena najis. Nah, nikah. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara beristinja dengan 3 batu. Nah, kalau tidak ada air, yaitu dengan batu. Nah, jadi cara untuk mensucikannya banyak macam. Jadi bisa dengan air, bisa dengan batu. Ada lagi selain air, selain batu, untuk mensucikan apa? Api. Nah, tapi tak ada orang yang ngangkui apoy. Mata angkui apoy mak kelok aja dah. Tompas ben mau orang mau ngakepi. Lah angki angkui apoy. Angkui apoy istinja, tompas tak ada sih bengal istinja angkui apoy. Nah, mun istinja tak ada sih angkui apoy. Tapi kalau untuk membersihkan misalnya apa, bisa pakai api, bersih kan. Nah, nah, jadi untuk mensucikan tak harus angkui aing. Nah, tapi pakai api. Nah, misalnya sampean beli apa? Sate merpati misalnya. Biasanya kalau beli sate merpati, kerwa langsung disembelih di tempat biasanya. Sembelih berempat, put langsung tak beco. Tak beco kan. Tak becong gua abit, nyari gua abit. Saya meleh banyak. Nah, langsung sembelih. Nah, bagaimana? Apa ada darahnya? Itu bisa suci ketika dipanggang, dibakar dengan api. Nah, kula pernah meleh. Oh, tak beco tan. Warma tak beco din. Jadi angkui apoy kan pangkeng. Pangkeng berarti bersih, bisa mensucikan. Nah, pangkeng elang kan kawan. Nah, ya kalau cicit cek kakan, mun cek cicit tak apa-apa. Maksudnya cicit karena jijik ya. Kalau karena sudah terbiasa pakai air ya empon, cek meleh. Ya mun tak cicit tak apa-apa meleh. Nah, tapi itu bisa untuk membersihkan. Nah, kenika bersuci. Tapi kalau untuk istinja tak ada sih ngangku yo napanya mana apoy, tak ngangku apoy ngangku. Tidak ada. Nah, ya ini yang dilakukan diajari oleh Rasulullah Sallallahu
alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian ada hadis lagi, hadatsana Hannadun wa Qutaibah qala hadatsana Waqi' an Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam li hajati. Keluar siapa Nabi SAW untuk buat hajat. Faqala tamisli thalathata ahjar. Nah, kemudian yaitu menyuruhku membawa tiga apa? Tiga batu. Nah, qala fa'ataituhu bihajaraini wa rawthati. Nah, Nah, kemudian ini disuruh sahabat ini oleh Rasulullah membawa 3 batu. Tapi saya sahabat kelika mungkin perak nemu 2 betoh, 2 batu dan yaitu kotoran binatang. Nah, atau tulang gitu, tulang atau tulang binatang. Kemudian ben Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhadal hajaraini, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran atau tulang binatang. Nah, tidak oleh kotoran, tak oleh ngakui istinja. Tulang binatang tak boleh dipakai istinja. Ini maksudnya hadis kenika. Jadi Rasulullah nyoro ke sahabat. Sehingga misalnya kiai nyoro ke santrena. Jong, engkau nekan hajat ngibak kibetoh. Karena tak ada aing, ngibak kibetoh teloan. Nah, jadi yang ideal orang beristinja berapa kali? 3 batu. Kenika minimal 3 batu kan yang ideal kenika. Misalnya lebih tak apa-apa, Pak Bersih. Pak Bersih tak apa-apa. Nah, kemudian 3 batu. Pas sahabat itu membawa 2 batu karena mungkin tidak menemukan batu. Perak oleh 2an. Yang satu membawa tulang atau yang satunya membawa kotoran binatang. Dengan Rasulullah diambil yang 2 itu dan dibuang yang kotoran binatang dan tulang binatang. Nah, karena tulang binatang dan kotoran binatang itu haram, itu tidak boleh untuk beristinja. Nah, tak boleh. Masa kotoran makan kotoran? Kan tak mungkin. Jeruk makan jeruk. Nah, kotoran abersihan. Istinja kan abersihan kotoran. Membersihkan kotoran dengan kotoran, ya tak mungkin. Ya tambah kotor, tambah najis dengan najis. Nah, makanya ini yang boleh dipakai beristinja dari hadis ini adalah batu. Idealnya berapa? Teloan. Ketika gelak nemu 2 tak apa-apa. Maksimalkan 2 itu. Nah, jangan kui tolang. Nah, tak boleh tolang. Tulang binatang tidak boleh. Nah, pakai batu. Jadi kui betoh. Nah, makanya batu anikah napanya mana? Napanya mana? Dipakai untuk istinja dan kotoran kira tidak dipakai. Tak oleh. Ngakui kenikah. حدثنا حناد حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. Berarti hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud yang terkenal. Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastanji'u. Janganlah engkau beristinja, bersesuci tadi, acewok, okay. Janganlah engkau bercebok, janganlah engkau beristinja birrauthi, dengan kotoran binatang tadi, wala bil idhami, dan dengan tulang binatang tadi. Kenapa? Fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni. Karena kenapa? Tulang binatang kenika yaitu apa? Yaitu makanannya, kesenangannya saudara kalian. Siapa? Saudara kalian dari jin. Nah, minal jinni. Jadi jin ni kan nang senanganna kotoran dan tulang binatang. Makanya cek ngangkui kenika. Istinja tak boleh pakai kotoran dan napanya mana?
tulang binatang. Tak oleh. Kini kan senengan saudara. Seputeki ikhwanikum. Kenapa kau saudara? Karena Allah menciptakan makhluk hambanya itu dua yang sama tujuannya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, berarti saudara sesama makhluk tadi. Cuman beda jenis. Beda. Mun nikah jenis dari api, mun manusia jenis diciptakan dari tanah. Nah, ini kan perbedaannya. Oleh karena itulah nikah bersesuci, beristinja menggunakan kotoran binatang dan tulang. Karena kini kandang senang jin. Nah, jangan kui kini manusia berbeda. Makanya manusia yang kui apa kala beto. Nah, montada aing nih kalau nikah abab ketika darurat tidak ada air. Mon muda aing, waduh penjelasan nikah. Kemarin kalau ada air, yo pakai apa? Pakai air. Montada aing, kingan kui nikah kala. Nah, lah nikah penjelasannya. Nikah makin babu maja'a fil istinja'i bil ma'. Yaitu tentang istinja menggunakan air. Nah, nikah menggunakan air. Kelak menggunakan batu. Nah, Dan nikah. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الله الملك بن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت. Dari hadis ini berarti dari jalur siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Jadi kalau perempuan itu ada taknya qalat berarti perempuan. Kalau laki-laki qala berkata siapa? Fulan. Kalau qalat berarti siapa? Fulanah. Berarti ring bini. Nah, orang perempuan. Nah, ini Sayyidah Aisyah memerintah murna perintahkan azwajakunna kepada suami-suami kalian ayyastatibu bil ma'i untuk bersesuci beristinja dengan air. Nah, berarti perintah nih ya. Mun bodo aing, kelak mun darurat tidak ada air pakai batu. Nah, ini. Nah, mulai nih kapon ketika ada air murna perintahkan. Nah, berarti perintah nih. Ajak perintah azwajakunna ya. Suami-suami kalian semuanya ayyastatibu bil ma'i. Ya. Apa? Untuk beristinja dengan air. Dengan air. Fa inni istahyihim. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, istinja dengan air. Lah nikah. Jadi nikah pun mulai pun perintah istinja dengan air. Berarti kalau dengan air pakai air. Kalau tidak ada air pakai gelek batu. Nah, ini berarti membuktikan dan mengajari dua alat untuk beristinja. Yang pertama pakai batu. Berapa? Paling sedikit 3. Oke, 3 batu. 3 batu itu 3 batu. Kalau sudah tidak dapat 3 batu, maksudnya tak oleh telok beto 2 batu, tidak apa-apa. Tapi dimaksimalkan 2 batu itu. Nah, ini kan minimal 3. Oke, 3. Jika darurat, paling darurat ya 2. Kalau tidak ada lagi. Nah, tapi kalau masih ada, paling sedikit 3. Lebih tidak apa-apa. Lebih bagus. Nah, nikah 3 ya ciri. Kalau istinja dengan air, ya dengan menggunakan air yang tentunya air yang suci, yang bersih dan suci. Nah, ini hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Lah nikah.
Karena itulah ayo kula pun panjenengan anika napanya manana perhatikan apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah membuang hajat maka dengan istinja, bisa batu dan juga bisa dengan air. Nah, Lah. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdul Wahhab Taqafi an Muhammad bin Amr an Abi Salamah anil Mughirah ibn Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Nah, berarti saya kira Mughirah bin Syu'bah. Nah, sahabatnya mana? Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini berjalan di dalam perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membuang hajat, fa'ab'ada fil madhabi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anika napanya mana mencari tempat kikenika yang jauh. Lah nika yang jauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kenika. Nah, oleh karena itulah anika berarti menganjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tadi kepekaan terhadap menjaga aurat. Nah, inikah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, nah itu tentang bagaimana kita bersesuci, yaitu beristinja, memperhatikan tadi membuang kotoran. Berarti bisa dengan apa? Bisa dengan yaitu batu dan juga air. Nah, bagaimana caranya ketika air ya dibersihkan, airnya yang suci kemudian dialirkan. Nah, dialirkan. Nah, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu melarang kita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyabular rajulu fil mustahammi. Nah, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkencing di apa? Di air yang menggenang, tak mengalir, tak oleh tan. Nah, akemim yan nang yaing yang tidak mengalir, tak oleh karena ketika najis, tak boleh. Ya, najis kakapi akemim nang genangan air, tak oleh pasti najis kakapi. Bermamun akemim nang songai, boh songai kan tak menggenang, airnya mengalir, oleh. Karena kami dengan songai mandi aja pung pas sambia kami oleh. Tapi mau dengan belumbeng dengan ini air tidak boleh menggenang. Tempat yang menggenang, di wadah yang menggenang, air yang tidak mengalir pas kencing tak boleh. Karena itu juga najis. Nah, ini kayak larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dari keterangan ini bahwa manusia ini memiliki apa? Memiliki keinginan. Keinginannya untuk apa? Keinginan yang paling fitrah adalah keinginan untuk bersih dan suci. Makanya manusia lahir itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu dalam bersih manusia itu. Makanya ketika manusia mengeluarkan kotoran, maka bersihkan kotoran itu. Makanya ada hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, makanya salah satunya taharul istinja. Yang kedua tadi,
apa yang telah kita bahas beberapa hadis ini menggambarkan bahwa di situ ada tahapan-tahapan keringanan-keringanan dalam kehidupan manusia. Jadi ketika tidak ada air bisa pakai batu. Ketika ada air ya jangan pakai batu tapi pakai air. Nah, ini banyak lagi persoalan-persoalan darurat-darurat ya, seperti yang misalnya sekarang banyak terjadi ya, bagaimana misalnya ketika di pesawat, nah nang pesawat kini kan tidak boleh pakai air lah, toleh ngangkui air kan, tapi ngangkui tisu, ngangkui tisu. Kula tak deti kan. Karena yampat pada dengan pesawat pun tak deti je. Ngangkui tisu. Nah, tak boleh pakai air di pesawat. Oi, bunyi alarm. Pakai alarm, bunyi alarmnya di pesawat mau ke Mekah, ke Madinah, pas di jeding, baba de bende benggon. Dan tidak ada air. Maksudnya tidak ada air yang ini pera air sekedarnya untuk nikah. Tak boleh digunakan untuk bersuci untuk tidak boleh. Bagaimana caranya? Angkui tisu, pakun gitu. Najis. Najis, tidak bisa. Ketika di dalam, tak bisa pakun. Nyambi beto. Kok nyambi beto? Nah, bagaimana caranya? Nah, tetap najis kan? Tetap najis. Nah, bagaimana solatnya nanti? Ya, solat li hurmatil waktu, menghormat waktu. Nang kenikah. Napanya mana? Ada membolehkan, tetapi li hurmatil waktu, menghormat waktu. Dekik dapat kakak desa, kodok serai asa soce. Lah, kini kan benih pas tak apa jeng, bukan, tapi menghormat waktu. Karena mutanajis kakak pibon. Ini namanya keringanan-keringanan di dalam fikih. Nah, muamalah. Muamalah toharoh, keringanan-keringanan di dalam toharoh, bersusuci. Nah, berapa macam tidak kencing, tidak bermutakek tabuk api. Nah, ketika kencing tak bisa, alat untuk bersusucinya tidak ada, tidak boleh pakai namanya mana air, tidak boleh amunyi alarm gini kan. Amunyi nggak mau temu mana petugas suruh keluar mian, yon talaki dari atas mian. Kalau cengkal yon talaki dari atas, kekernya batak yon talaki mian. Lagi cekal, nah, tidak boleh. Bagaimana? Yes, najis ini. Makanya kula berusaha bertahan 9 jam tidak buang air besar, air kecil di pesawat. Agar tetap suci nih ya. Tetap suci, dan kula nak wudu tetap wudu. Nah, tetap punya wudu. Nah, sangat ngecom berusaha menahan kiberek bektabu gini. Depak kan berusaha menahan gini. Karena kula oning ketika di pesawat pasti tidak bisa. Namanya buang air pasti pun mutanajis ini nih kawan. Nama boleh bersarong mas. Tak boleh lah. Apa jeng baca dengan pos darurat. Bukan darurat. Daruratnya itu lihurmatil waktu tapi tetap masih kodok sholat. Benih pas tak apa jeng. Tak boleh bakun najis lah. Tak boleh. Tak ada keringanan pas kemudian tetap boleh pakai apa jeng. Bukan boleh menghormat waktu. Waktu bahwa kita istiqomah menjaga waktu sholat. Benih tak apa jeng. Keng pejengnya ini kita sah cuman menghormat waktu. Ini kadang salah perspektif. Berarti sah tak sah karena kita tetap kotor masih. Bibada mutanajis lagi. Karena sarongnya mutanajis. Empian kita membersihkan bekas kencingnya, bekas ininya pakun. Tapi oleh solat karena waktu itu waktunya solat, menghormat waktunya. Keng pejengnya tak sah. Mau nesa apa ampu kodok kan tak usah dan. Nah ini karena tidak sah kemudian dikodok. Besok benih besok gitu kok ben mulai dari kodok mas. Orang kodok serai kerah. Ya kiasalen kau tuh, ni kan kalampin kau tuh sesoce semuanya. Berarti sholat tetap
tetap konsisten harus suci. Nah, suci dari apa? Tadi hadas besar, hadas kecil, kemudian tempatnya suci dan pakaiannya suci. Kan ini kamu sholat tak ningin mainan. Nah, ambian misalnya zikir, tekak ni kan tak apa-apa aja. Baca Al-Quran, tekak ni kan najis tak apa-apa. Tak apa-apa. Keng menekuk Al-Quran kau tu, nekuk wudu. Lah ni kan caranya. Nah, tetapi kalau sholat harus suci semuanya. Dan ini kan banyak nih kan keringanan-keringanan, problematika di dalam dunia saat ini. Nah, di mengenai pesawat, kian kini kawan paling banyak kili hormatil waktu, menghormat bekto. Ya mun bisa jaga sterilitas baju dan ini untuk tidak ini kawan. Kan saat belum terbang buang air kecil kan. Banyak cek nginom malolo nang atas pesawat nginom malolo kan ngakan malolo tedung pesawat tedung. Nah, ya mula tak ka kita apa cuman ketika waktu sholat ya ini pun tidak bisa dipakai pun. Ketika pun di pesawat pun bisa diperkirakan najis ke kapi menentarkan apa nyaman ke kamar mandi karena memang tidak ada air tisu berak bentisu tidak menjadi syarat untuk sahnya bersuci. Karena banyak tisu dan deki pas sampean polan tisu pas nyembir wah namanya pengharum pakun pakun tak soce kesucian bukan harum. Si penting kan room banja dapat niki pakun bukan tak termasuk kenika napa nyaman membersihkan ki pakun ki pulang dekian dibersihkan dengan air dan kodok solatnya. Lah niki biasa namun perjalanan ke Mekah ki biasa bade se apa nyaman se solat ki di atas pesawat. Ya, kalau memenuhi kakapi tak apa ini kan soci kakapi fajang mas. Nah, mari fajang misalnya kosor nih pesawat, jamak nih pesawat, mari ini tak apa mentar ka jeding mas. Nah, ini kan yang dekian tu pas sopuna nih pesawat. Nah, pagi nih sopuna nih pesawat. Nah, beremah sementara ambian isak kau tuntar kah? Nah, sebelum sopu kau tuntar kah kamar mandi. Kan otomatis dak suci ban karena kelak tak oleh ngakui air. Berapa sopuna lihurmatil wakti bakun ngormat bekto. Nah, apa jeng bakun? Apa jeng bakun? Nah, menghormat waktu. Bukan menghormat waktu Allah. Mereka nikah pas depak ke Mekah, depak ke Madinah, serah qadaan lillahi ta'ala. Bani adaan usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil qiblati qadaan lillahi ta'ala. La Allah akbar la subuh. Kui konot yang kui konot biasa kui konot untuk apal tak apa ya. Nah, namun apal dengan kui. Nah, ini sekedar penjelasan tentang bagaimana kita harus membersihkan jiwa raga khususnya zahir dari najis. Berarti ini ada keringanan lagi. Fikih ini kan lentur gitu. Nah, makanya nyaman kalau berbaca dengan andi ulama-ulama yang bisa kenika berijtihad, beda cara-cara nah semacam. Islam ni tak kaku dan tak kaku. Mon kaku kalau, orang macam kau tu pun najis ke kapi. Nah, makanya beda cara kelak untuk kodoan ni kodok. Yang penting menghormat bekto. Beni tak fajang dah, tak fajang pakun tusah karena menghormat bekto. Nah, berarti pakun apa fajang. Ya tak sah fajang keng perak ngormat bekto. Benisah. Pun tak fajang boleh. Kok lah mari fajang kelak banyak fajang ngarang ngormat bekto bukan sah pakun betal tak bisa dikata. Tak bisa tabar dan mun la pakaian kau tu soce tak darurat tas tu. Ada darurat ketika mengkorban bekto deki kau tu ulang kodoan boleh. Nah, ini karena banyak gula ni pertanyaan gini. Darurat fajang lah fajang. Tak fajang boleh. Tak boleh. Karena fajang kan tak sah.
Berarti impian yang kep tak apa? Tak apa jeng. Betal apa jeng. Karena kelak tidak suci. Nah ini penting. Okay? Jadi mun darurat impian pas nikah nah beda boleh. Karena bulan najis pas tak apa jeng. Siapa jeng ha? Najis kaping kok. Gaya nara. Ada hal cengkas siapa jeng nara. Tinang kok deki. Deki baru apa jeng. Ngormat bekto dosa tak wajib karena kenika kewajiban kita vejeng dekian kodoan kan beda kan vejeng kayak najis gaya ada lah sengka saya vejeng lagi gaya najis kafe nggak nah dia cengkar tak usah ngocak najis kafe lempong ngocak lempong nah tak oleh itu dosa kan oleh karena itu ayo nika perhatikan nika bab nikah sesuci nikah selesai warna. Yuk bodoh ki sesuci nikah. Besok kita berbicara tentang siwak dan semacam. Mudah-mudahan kita bisa ngaji istiqamah ya di kitab Sunan At-Tirmidzi ini. Nah nikah bodoh 5 jilid. Nikah ki sajilid tak luang ki. Tak luang ki. Mon bisa dihatamkan 5 jilid. Wah nikah ki sajilid puru berapa halaman ki. Nah makanya ibu cewek cepat ben gula. Penjelasan tak bubuk cepat. Mari paling tidak kita bisa menghatamkan 5 jilid. Nah paling tidak berde secekak nah. Masa 5 jilid tadi secekak setong pelekah. Lagi secekak lah. Secekak gini. Ya paling tidak kita. Paling tidak dekik kita ketika di akhirat. Tak temu pun Imam Tirmidzi bisa ngakoh. Kula santri nampian Imam. Mak bisa. Wah, kula menghatamkan 5 jilid dengan Masjid Ar-Raudhah. Oh iya, nang ibu tu, budi nangkok. Ngapera ke surga. Ngapera ke surga. Ya, keng seberak ngaji sekalian. Buat nang ibu di saya patu. Apa? Buat ngaji kan norok sekalian. Tedung boleh banjir. Oh, gitu budi. Keng bakun nakuk ki, dapat kia ke surga. Saya tedung dapat kia ke surga. Keng di budi. Karena tak masuk ke catatan nama malaikat. Apa? Tedung pergi patu. Keng ki bakun masuk ke rombongan na Imam Tirmidzi. Muka-muka ni kan. Muka-muka hatam ni kan. Jadi tekak dengan masjid kampung yang bisa menghatamkan Sunan At-Tirmidzi. Nah, jaga aja ni kan. Ni setong tak luang ki. Lah. Makanya setiap hari insyaallah kita baca beberapa hadis. Muka-muka manfaat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم نبتلي غير المغضوب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم وفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.